Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan apa yang akan Anda lakukan jika iman Anda diuji dalam situasi hidup atau mati? Pertanyaan ini mungkin terdengar jauh dari kenyataan kita, tetapi kebenarannya adalah Alkitab menunjukkan kepada kita contoh orang-orang biasa yang menghadapi hal yang persis sama. Kisah Sadrach, Mesah, dan Abednego adalah salah satu pelajaran kuat yang melintasi abad dan terus menginspirasi kita. 3 pemuda yang dibawa sebagai tawanan ke Babilonia, jauh dari tanah mereka, jauh dari budaya mereka, dan tampaknya tanpa kekuasaan, dipilih untuk melayani di istana Raja Nebukadnezar. Di mata dunia, mereka hanyalah tahanan yang dipromosikan secara kebetulan, tetapi di hadapan Allah, mereka adalah alat untuk menyingkapkan kemuliaannya. Raja, yang dipenuhi kesombongan, mendirikan patung emas yang sangat besar dan memerintahkan semua orang, tanpa terkecuali, untuk sujud di hadapannya dengan iringan musik. Siapapun yang tidak menaati akan menghadapi kematian di dalam perapian yang membara. Bayangkan beratnya dekrit ini. Seluruh bangsa tunduk dalam ketakutan, patuh demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Dan di tengah kerumunan itu, ada 3 pemuda yang menolak untuk berlutut. Mereka tahu nyawa mereka dalam bahaya, tetapi ada sesuatu yang lebih berharga daripada kelangsungan hidup, kesetiaan mereka kepada Allah yang hidup. Ketika mereka dibawa di hadapan Raja, mereka tidak ragu. Mereka menyatakan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menyelamatkan mereka dari perapian, tetapi bahkan jika ia tidak melakukannya, mereka tidak akan sujud kepada berhala itu. Bahkan jika tidak, itu adalah salah satu pernyataan iman terbesar yang pernah tercatat. Berapa kali kita menempatkan kepercayaan kita kepada Allah pada hasil yang kita harapkan? Tuhan, aku akan percaya kepada MU jika Engkau menyembuhkanku, jika Engkau memberkatiku, jika Engkau menyelesaikan masalahku. Tetapi iman sejati melampaui itu. Ia berkata, meskipun aku tidak melihat jawaban yang kuinginkan, meskipun mujizat tidak terjadi seperti yang kubayangkan, aku akan tetap setia, karena Tuhan layak mendapatkan kepercayaanku. Dan inilah titik yang menantang kita. Bagaimana kualitas iman kita hari ini? Apakah iman kita bisa dinegosiasikan, bergantung pada apa yang kita terima? Atau iman yang teguh, yang tetap kokoh bahkan di hadapan api? Kata-kata pemuda ini masih bergema hingga hari ini, memanggil kita masing-masing untuk merenung. Karena kita semua menghadapi perapian dalam hidup. Mungkin perapianmu adalah penyakit yang terus berkembang, krisis keuangan yang terasa menekan, hubungan yang rusak, atau bahkan pertempuran batin yang tak seorang pun lihat. Api bisa nyata, menyakitkan, dan intens, tetapi pertanyaannya, apakah kita akan tunduk pada ketakutan atau tetap teguh di dalam Allah? Ketika kita melihat sikap Sadrach, Mesah, dan Abednego, kita menyadari bahwa keberanian mereka bukan berasal dari diri mereka sendiri, tetapi dari keyakinan tentang siapa Allah yang mereka layani. Keyakinan ini adalah undangan bagi kita hari ini. Allah tetap sama, kuat untuk menyelamatkan kita, tetapi juga layak dipercaya bahkan ketika Ia membiarkan kita menghadapi api. Di tempat penyerahan ini, iman sejati terungkap. Jika renungan ini sudah menyentuh hatimu, aku mengundangmu untuk tetap bersama kami sampai akhir video ini. Bersama-sama kita akan menyelami kisah ini lebih dalam dan berdoa agar iman kita diperkuat, tidak peduli apa yang kita hadapi. Dan aku juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memintamu berlangganan saluran, menyukai video ini, meninggalkan komentar, dan membagikannya kepada seseorang yang membutuhkan pesan harapan ini. Dengan cara ini, firman Allah dapat menjangkau lebih banyak hati dan kehidupan dapat diubah. Bayangkan adegannya. Raja Nebukadnezar, yang dipenuhi amarah, memerintahkan agar perapian dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Penjaga yang kuat mengikat Sadrach, Mesah, dan Abednego, lalu melemparkan mereka ke dalam api yang membara. Di mata manusia,
Itu adalah akhir cerita. Tidak ada yang selamat dari api yang begitu hebat, tidak ada yang lolos dari dekrit yang begitu kejam. Mungkin beberapa orang berpikir, apa gunanya begitu banyak iman? Apa gunanya tidak sujud jika hasilnya kematian? Tetapi disinilah mujizat terjadi. Ketika raja menatap ke dalam perapian, sesuatu yang tak dapat dijelaskan menarik perhatiannya. Ia melihat bukan 3, tetapi 4 pria berjalan di tengah api, bebas, tidak terluka, dan salah satunya tampak seperti anak Allah. Apa yang seharusnya menjadi adegan kekalahan berubah menjadi panggung manifestasi kemuliaan Tuhan. Api yang seharusnya menelan kehidupan para pemuda itu justru membakar tali yang mengikat mereka. Panas yang seharusnya menghancurkan menjadi lingkungan pembebasan. Dan Allah sendiri turun untuk berjalan bersama mereka di tengah api. Perhatikan satu detail yang luar biasa. Ketika Sadrah, Mesah, dan Abednego keluar dari tungku api, pakaian mereka tidak berbau asap, tidak ada tanda terbakar, dan tidak ada jejak kehancuran. Mereka melewati ujian, tetapi ujian itu tidak meninggalkan bekas pada mereka. Ini berarti Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga memulihkan kita sedemikian rupa sehingga apa yang bisa menghancurkan kita menjadi kesaksian. Anda tidak akan dikenang karena luka-luka Anda, tetapi karena kemenangan yang Tuhan berikan di tengah pergumulan. Berapa kali kita berpikir bahwa kita tidak akan mampu bertahan, bahwa kita tidak akan bisa melewati suatu situasi tertentu, tetapi justru pada saat-saat itu Tuhan mengejutkan kita. Dia mengubah air mata menjadi nyanyian sukacita, mengubah padang gurun menjadi sumber air, membuka jalan di tempat yang tampaknya tidak ada jalan keluar. Musuh mungkin mencoba menggunakan api untuk menakut-nakuti Anda, tetapi Tuhan menggunakan api yang sama untuk menguatkan Anda dan menunjukkan kepada semua orang bahwa kasih karunia-Nya lebih besar. Kisah ini membuat kita merenung. Apakah kita hanya mempercayai Tuhan ketika segala sesuatu terkendali? Atau apakah kita memiliki keberanian untuk percaya bahkan ketika api semakin besar dan tampaknya tidak ada jalan keluar? Iman sejati tidak bergantung pada lingkungan, tetapi pada keyakinan bahwa Tuhan itu setia. Dia adalah Tuhan yang sama yang bersama para pemuda itu, yang bersama Daniel di gua singa, yang membelah laut di hadapan Musa. Dan Tuhan yang sama ini tetap hadir hari ini, siap bekerja juga dalam hidup Anda. Ketika nyala api penderitaan mendekati Anda, ingatlah, api bukanlah kata terakhir. Kata terakhir ada pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah yang menentukan waktu keluarnya, Dialah yang menopang hidup Anda, dan Dialah yang mengubah ujian menjadi kesaksian. Apa yang tampak seperti akhir menjadi awal dari cerita baru yang ditulis oleh tangan Tuhan. Mungkin hari ini Anda merasa seperti berada di dalam tungku yang membara. Beban pergumulan, rasa sakit jiwa, dan tekanan hidup tampaknya mengekang kekuatan Anda. Api ujian ada di hadapan Anda, dan rasanya tidak ada jalan keluar. Tetapi dengarkan baik-baik, Tuhan yang sama yang bersama Sadrah, Mesah, dan Abednego kini bersama Anda. Dia tidak hanya mengamati dari jauh, tetapi masuk ke tungku bersama Anda. Dan ketika Tuhan hadir, api tidak dapat memusnahkan Anda, musuh tidak dapat menang, dan rasa sakit tidak dapat menentukan akhir cerita Anda. Kebenaran besar yang diajarkan oleh bagian ini adalah bahwa iman sejati tidak dibentuk oleh ketiadaan masalah, tetapi oleh kepercayaan kepada Tuhan di tengah masalah itu. Mudah percaya ketika segala sesuatunya baik-baik saja, tetapi di tengah badai, tungku, dan kegelapan, iman sejati bersinar paling terang. Apa yang Tuhan lakukan bagi ketiga pemuda itu luar biasa. Dia tidak hanya menjaga hidup mereka, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa Dia lebih besar daripada raja manapun, lebih besar daripada peraturan apapun, lebih besar daripada ancaman apapun. Nebukadnezar, manusia paling berkuasa pada masanya, dipaksa mengakui kedaulatan Tuhan Israel.
Dan itulah yang Tuhan ingin lakukan juga melalui Anda. Dia ingin hidup Anda menjadi kesaksian hidup, ketekunan Anda menjadi pesan harapan bagi orang-orang di sekitar Anda. Kesetiaan Anda bisa menjadi hal yang membangkitkan iman seseorang yang hampir menyerah. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah pada ketakutan, tidak boleh tunduk pada tekanan. Kita harus tetap teguh, mengingat bahwa meskipun Tuhan mengizinkan kita melewati api, Dia akan bersama kita setiap saat. Sekarang, tutup mata Anda dan berdoalah bersama saya. Tuhan yang terkasih, aku menyerahkan semua pergumulanku, rasa sakit, dan ujian-ujian kepadamu. Sama seperti Engkau bersama Sadrah, Mesah, dan Abednego, aku tahu Engkau bersamaku di setiap pertempuran hidupku. Bahkan jika api mengelilingiku, aku tahu aku tidak akan habis terbakar, karena hadirat-Mu menjagaku. Berikan aku, Tuhan, iman yang tak tergoyahkan, yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada keyakinan bahwa Engkau setia dan tidak akan pernah meninggalkanku. Biarlah setiap ujian dalam hidupku menjadi kesaksian kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Jika doa ini menyentuh hati Anda, tulislah amin di kolom komentar sebagai tanda iman Anda. Dan saya mengundang Anda untuk berlangganan channel, menyukai video ini, membagikannya dengan seseorang yang perlu mendengar pesan ini, dan meninggalkan komentar Anda. Dengan cara ini, lebih banyak orang dapat merasakan harapan yang hanya Yesus dapat berikan. Jangan pernah lupa, api mungkin nyata, tetapi lebih besar adalah Tuhan yang berjalan bersama Anda di dalamnya.